The year of greater grace, greater capacity. Anugerah yang lebih besar, tapi itu juga bicara tentang kapasitas yang diperbesar. Amin saudara. Sebenarnya kita mau kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan, ya. Atau saudara mau masalah saudara yang diperkecil. Ya, kadang-kadang kita suka Tuhan kalau bisa jangan ada masalah Tuhan. Tuhan kalau bisa masalahnya dikit aja. Tapi saudara kita hidup di masa di mana masalah itu tidak akan tambah sedikit. Saudara tidak usah cari masalah, masalah yang tiap hari akan datang sama saudara. Kita hidup di keadaan dunia yang sudah gelap. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak masalah. Sehingga jangan minta masalah kita diperkecil, tapi minta sama Tuhan, kapasitas kita diperbesar sama Tuhan. Amin saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ada satu kisah dari Rasul Paulus. Ini kata Rasul Paulus saudara. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi ini kisahnya adalah Rasul Paulus itu dalam pelayanan, dia mengalami banyak gangguan, dia mengalami banyak tekanan, dia mengalami banyak serangan. Ya, saya percaya duri dalam daging itu bukan sakit penyakit saudara, tapi itu adalah tantangan yang dialami karena Paulus memberitakan Injil saudara. Ya. Nah sehingga apa? Dia sampai berdoa sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan. Tuhan kok kenapa seperti ini? Tuhan angkat masalah ini. Tuhan cabut duri dalam daging ini. Sebenarnya kita seringkali berdoa seperti itu saudara. Betul? Kita ingin masalah kita diperkecil. Kita ingin persoalan kita kalau bisa tidak ada persoalan. Betul atau betul? Tetapi apakah Tuhan jawab doanya Rasul Paulus? Ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru sama Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Wah, Paulus berubah cara pandangnya terhadap masalah, tantangan. Tadinya dia bilang Tuhan angkat. Tapi dia bilang aku suka, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela. Katakan aku senang dan rela. Sebenarnya kita suka dan rela dalam kelemahan. Wah tidak ada ya. Tidak ada saudara ya, karena memang tidak enak saudara waktu kita mengalami masalah ya kan. Tidak enak saudara, ini perkataan yang dalam saudara. Ini butuh pewahyuan untuk saudara bisa berkata aku senang dan rela. Ini bukan hanya perkataan-perkataan biasa. Ini Paulus katakan aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam apa? Ada yang suka dalam siksaan? Oh tidak ada, kalau bisa tidak ada siksaan. Ya, tapi Paulus berdoa seperti itu saudara. Aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Bukan oleh karena kebodohan kita sendiri. Oleh karena Kristus. Amin. Sebab jika aku lemah, katakan jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau saudara mau kuat, saudara harus mengalami kelemahan. Ya. Kalau saudara mau kuat, saudara harus mengalami kelemahan. Nah, kita akan sama-sama bahas ini, saudara. Mari kita buka Yesaya pasal 54. Yesaya 54 ayat pertama sampai ke-5. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira orang itu bersuka cita kalau dia yang pengen punya anak sudah punya anak atau masih belum punya anak? Saudara, kalau saudara doa itu belum terrealisasi, kira-kira saudara waktu bersuka citanya mana lebih besar? Waktu sudah dijawab atau waktu belum dijawab? Waktu sudah dijawab, betul. Tapi firman Tuhan ini bilang ini, bersorak-sorailah hai
Si mandul yang tidak pernah, kok aneh. Zaman dahulu mandul itu aib, saudara. Zaman dahulu mandul itu adalah suatu dosa, kutukan. Kenapa disuruh bersorak-sorai? Kenapa disuruh bergembira? Kenapa disuruh memekik? Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat yang kedua. Nah ini saudara, lapangkanlah tempat kemahmu. Ini adalah lagunya. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patokmu. Ayat berikutnya. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Amin saudara. Sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan mau kapasitas kita diperbesar. Lapangkan tempat kemahmu, itu maksudnya apa? Kemah itu hidup kita. Kemah kita disuruh lapangkan, disuruh stretching sama Tuhan. Disuruh perlebar kapasitas. Mungkin tahun ini engkau tidak bisa ngampuni orang. Mungkin tahun ini engkau masih banyak suka bersungut-sungut. Tahun depan Tuhan mau buat kapasitas hatimu juga diperbesar sama Tuhan. Amin saudara. Mungkin tahun ini engkau gampang tersinggung. Mungkin tahun ini engkau gampang sekali merespon dengan salah. Tapi Tuhan mau tahun depan kapasitas hatimu diperbesar sama Tuhan. Amin saudara. Kapasitas hidupmu diperbesar sama Tuhan. Karena Tuhan mau nyatakan kemuliaannya di dalam hidup saudara dan saya. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Bukan badannya saudara. Maksudnya kapasitas saudara itu diperbesar. Di setiap area kehidupanmu, Tuhan itu mau memperbesar kapasitasmu. Kapasitas hatimu, kapasitas di dalam setiap area kehidupanmu. Rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Amin saudara. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penembusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut apa? Allah. Saudara, Yesaya 54 itu tadi dimulai dengan bersorak-sorailah, hai si mandul, memekiklah, mengucap syukurlah. Saudara, kenapa? Kenapa Tuhan suruh seperti itu? Kenapa saudara? Karena Yesaya 54 itu sesudah Yesaya berapa? 53. Tahukah saudara? Yesaya 53 itu adalah isinya semua tentang karya Kristus. Kalau saudara baca Yesaya 53, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Mukanya tidak menyerupai manusia. Kita mengira dia kena tulah. Oleh bilur-bilurnya, setiap sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Itu bicara tentang siapa? Itu bicara tentang karya Kristus. Yesaya 53 itu adalah bicara tentang karya Kristus, apa yang dia kerjakan buat kita di atas kayu salib. Sehingga Yesaya 54 ini menjadi dasar kita, kenapa kita bisa bersuka cita, kenapa Tuhan mau kapasitas kita diperbesar. Apa yang bisa buat kapasitas hidup saudara diperbesar? Karena ada karya Kristus saudara. Amin saudara. Nah, karena karya Kristus itulah yang membuat hari ini kapasitas hidupmu akan diperbesar sama Tuhan. Maka tadi kita melihat greater grace, greater capacity. Greater capacity itu adalah hasilnya, tapi akarnya adalah greater grace. Bagaimana saudara dan saya mengalami kapasitas yang lebih besar dari Tuhan.
Kuncinya adalah di greater grace. Nah, greater grace itu bicara tentang apa? Grace itu bukanlah sesuatu. Kasih karunia itu bukanlah sesuatu. Tapi kasih karunia bicara tentang seseorang. Namanya siapa? Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, itu mulai dari dia menjadi manusia yang baru kita peringati. Seorang raja telah lahir. Dia lahir sebagai raja. Dia bukan lahir akan menjadi raja. Dia lahir sebagai raja di Bethlehem. Dia hidup sebagai manusia. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak melakukan dosa. Dan dia tidak buat dosa. Dia naik di atas kayu salib. Dia menyelesaikan semua dosa-dosa kita. Dia bawa kita mati bersama dia. Dan kemudian apa? Kita ikut mati, kita punya hidup yang baru dengan kebangkitannya. Dan saudara tahu, inilah pusat daripada anugerah itu. Kasih karunia itu pusatnya di situ, saudara. Kalau saudara bicara kasih karunia, ada pendeta bicara kasih karunia, tapi dia tidak bicara karya Kristus, itu bukan kasih karunia yang sejati. Amin, saudara. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 31. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan. Jadi pemberitaan Injil itu bagi dunia itu suatu kebodohan, saudara. Orang-orang Yahudi menghendaki apa? Tanda. Dan orang-orang Yunani mencari, jadi orang Yahudi itu suka cari tanda. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya Yesus itu lahir sebagai Tuhan? Mana buktinya Yesus itu mati? Mana buktinya? Mana buktinya? Itu orang Yahudi. Tapi orang Yunani cari apa? Hikmat. Mereka tuh orang-orang filsuf-filsuf hebat-hebat itu dari Yunani, saudara. Mereka tuh pemikir-pemikir yang handal. Makanya banyak filosof itu lahir dari Yunani, saudara. Mereka minta hikmat. Ayat 23. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi itu satu batu sandungan. Dan untuk orang-orang Yunani itu satu kebodohan. Pemberitaan tentang salib itu satu kebodohan. Bahkan bagi dunia hari ini. Itu satu kebodohan. Itu satu batu sandungan. Betul tidak, Mak? Orang tidak mau percaya, saudara. Mana ada Allah yang mau mati konyol di atas kayu salib seperti itu. Itu hanya mitos. Itu hanya dongeng, kata mereka. Ya. Tapi untuk mereka yang dipanggil, termasuk saudara dan saya, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah, katakan Kristus adalah kekuatan. Kristus adalah hikmat. Jadi waktu saudara dengar tentang Kristus, tanpa sadar kekuatan itu turun dalam hidup saudara. Waktu saudara dengar tentang Kristus, hikmat itu apa? Turun dalam hidup saudara. Amin, saudara? Ya. Nah, ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya tadi, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan. Kenapa Tuhan bilang seperti ini? Supaya apa? Kalau hari ini mungkin kau merasa dirimu kecil.
Kalau hari ini engkau mungkin merasa dirimu lemah. Kalau hari ini mungkin engkau merasa dirimu tidak ada apa-apanya. Mungkin hari ini engkau tidak pintar secara pengetahuan. Mungkin secara kepandaian engkau sangat terbatas. Mungkin koneksimu tidak banyak. Ya, mungkin engkau tidak punya koneksi dengan banyak orang-orang hebat. Mungkin engkau merasa hidupmu biasa-biasa aja dibandingkan orang-orang yang hebat-hebat di luar sana. Mungkin engkau merasa hidupmu seperti ada di bawah. Tidak ada orang yang peduli sama saudara. Tapi kalau saudara tahu firman ini, Tuhan memilih yang bodoh, bukan berarti yang pintar tidak dipilih, saudara. Maksudnya gini, saudara. Tuhan mau bilang, kalau engkau selalu menaruh dirimu bahwa engkau tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan, itu kasih karunia. Kalau engkau selalu menaruh dirimu, engkau tidak bisa buat apa-apa. Engkau selalu melihat dirimu kecil tanpa Tuhan, engkau tidak bisa buat apa-apa. Disitulah kesempatan kasih karunia Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Dan kasih karunia Tuhan itulah yang akan memperbesar kapasitas hidupmu. Tapi detik engkau merasa, beta sudah cukup, beta sudah bisa. Beta sudah perlu orang lain, beta sudah perlu Tuhan. Kalau ini perkara kecil beta buat sendiri sah. Beta sudah bisa. Saudara, kadang-kadang kita ini terjebak, itu kesombongan itu seperti bisa muncul loh, saudara. Saya juga ngalamin kadang-kadang sebelum saya mau naik khotbah atau saya mau, kadang-kadang saya pikir, saya sudah tahu, pokoknya saya sudah persiapan, saya sudah bisa, tidak ada yang ini. Tapi saya rasa ada waktu di mana Tuhan tegur saya, saudara. Waktu saya sedang duduk di sini, saya bilang, saya udah tahu semua, saya kalau ngomong pasti udah pasti bisa karena saya udah persiapkan. Tapi Tuhan bilang gini, jangan sombong. Engkau tidak bisa buat apa-apa tanpa aku. Waduh, saya bilang, Tuhan, detik Tuhan bilang gitu seperti itu. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya langsung bertobat. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Aku lemah tanpa Engkau, Tuhan. Karena Paulus berkata, waktu kita lemah, disitulah kita kuat. Amin. Tapi waktu kita merasa diri kita kuat, disitulah kita lemah. Tahun ini, tahun depan, saudara, jangan merasa dirimu kuat. Jangan merasa dirimu udah bisa lakukan semua. Jangan andalkan koneksi dalam hidupmu. Jangan andalkan kekayaanmu. Jangan andalkan segala sesuatu yang ada dalam hidupmu. Tuhan mau selalu bilang apa? Ketika engkau lemah, di situ engkau kuat. Lemah itu maksudnya apa? Engkau selalu menyadarkan dirimu bahwa engkau tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Karena apa? Waktu engkau bilang seperti itu, kasih karunia itu seperti air. Air itu tidak mungkin dia naik ke atas kecuali dipakai pompa air, saudara. Tapi air secara natural dia akan turun ke bawah, betul? Air itu akan mencari tempat yang paling rendah. Bukan berarti kita bilang kita rendah diri, tidak, saudara. Tapi Tuhan mau kita selalu taruh diri kita, ya Tuhan, saya tidak bisa buat apa-apa tanpa Engkau. Bagi Tuhan itu gini loh, saudara, Tuhan itu tidak perlu orang yang pinter-pinter sekali. Tuhan itu tidak perlu orang yang hebat-hebat sekali. Bahkan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Musa gagap, ya kan? Orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang semua bermasalah. Karena apa? Tuhan bilang apa? Justru waktu engkau lemah, di situ kekuatanku menjadi nyata atas hidupmu. Tapi kalau engkau bilang engkau hebat, di situ aku mundur. Ini yang Tuhan bilang. Bukan berarti kita disuruh membodoh-bodohkan diri kita, bukan, saudara. Sekalipun engkau punya posisi, engkau punya kekuatan, tapi engkau selalu menempatkan dirimu. Tuhan, aku tidak bisa buat apa-apa tanpa Engkau, Tuhan. Amin, saudara. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang apa? Sombong di hadapan Allah. Jangan ada seorang manusia pun yang sombong, tapi oleh Dia ini siapa? Bapa di sorga, kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Ia menguduskan, Ia menebus kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Kamu berada dalam Kristus, karena kamu berada dalam Kristus, maka Kristus itu yang pertama, Dia akan jadi hikmat buat kita. Amin.
Dia akan jadi hikmat buat kita. Kita butuh hikmat. Hikmat itu beda dengan kepandaian. Kepandaian bisa dipelajari di bangku sekolah. Tapi hikmat saudara, itu yang buat engkau bisa pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat. Engkau tidak tahu segala sesuatu, tapi Tuhan bawa engkau ketemu dengan orang-orang yang tepat. Disitulah kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Kristus menjadi hikmat. Who became for us wisdom from God. Dia juga jadi apa? Righteousness. Dan dia juga jadi apa? Sanctification dan juga redemption. Ini urutannya saudara. Dia jadi hikmat, dia jadi kebenaran kita, dia jadi kekudusan kita, dan dia jadi penebusan kita. Saudara, waktu kita selalu taruh diri kita di bawah, maksudnya apa? Tuhan, aku tidak bisa buat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Disitulah dia bisa mengalir dalam hidup kita. Waktu dia mengalir, disitulah kapasitas hidupmu diperbesar oleh Tuhan. Amin saudara. Ada satu kisah dalam perjanjian lama, saya suka kisah ini saudara. Kisah seorang hakim yang bernama Gideon. Hakim-hakim pasal 6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya sedang apa? Mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Ini kan aneh. Mengirik gandum di tempat, harusnya mengirik gandum di tempat pengirikan gandum. Betul? Kenapa mengirik gandum di tempat pemerasan anggur? Kenapa? Agar tersembunyi dengan kata lain Gideon sedang takut. Gideon ini ada kelemahannya tidak? Ada kelemahan tidak? Ada. Kelemahannya apa? Menakut saudara. Dia takut. Sebenarnya kita yang takut masuk tahun 2025. Tantangan 2024 udah menakutkan buat kita. Tahun 2025 lebih menakutkan. Ada di tempat ini? Tidak apa-apa saudara. Ya, kita kadang-kadang kita tidak perlu merasa kuat saudara. Justru yang merasa kuat itu bahaya saudara. Justru kalau kita bilang Tuhan saya tidak kuat, nah itu kesempatan saudara mengalami kekuatan Tuhan. Ya, jangan pernah merasa kuat. Jangan pernah kita merasa saya bisa. Karena firman Tuhan bilang apa? Kita bisa karena kita di dalam Tuhan. Kita kuat karena apa? Karena kita di dalam Tuhan. Nah, ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang, jadi Tuhan itu melihat Gideon sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Itu identitas yang Tuhan kasih buat Gideon. Sama dengan kita hari ini. Kita punya identitas yang baru hari ini dalam Kristus. Engkau adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Engkau adalah anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Engkau hari ini punya posisi di sebelah kanan Bapa di sorga. Engkau punya identitas yang baru. Engkau dicintai, engkau dikasihi. Engkau dibayar lunas dengan harga yang mahal. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Gideon mulai ragu, saudara. Ya, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Sebenarnya kita juga sering tanya sama Tuhan seperti itu, Tuhan, mana buktinya Tuhan? Katanya Tuhan sayang sama saya. Kalau 1 tahun ini saya tidak ngalamin apa-apa, doa saya sepertinya belum dijawab. Sepertinya pergumulan saya belum selesai. Mana buktinya Tuhan itu baik? Ada yang bertanya seperti itu? Ya tidak apa-apa juga, Gideon juga bertanya seperti itu, saudara. Gideon bilang, mana Tuhan, mana Tuhan? Ya, tetapi sekarang Tuhan buang kami. Wah, dia sempat merasa Tuhan buang dia. Dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ayat 14. Nah ini hebatnya Tuhan saudara. Kalau Tuhan panggil hidup seseorang, dia tidak akan menyerah dalam hidup orang itu. Dia tidak akan menyerah. Kalau Tuhan panggil hidupmu, engkaulah imamat yang rajani, engkau kesayanganku. Mungkin engkau menyerah dengan panggilan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup saudara dan saya. Amin. Berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman apa? Pergilah dengan
kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saya mau tanya sama saudara, apa kekuatan Gideon? Saudara, kalau saudara mau lupa semua yang tadi tidak apa-apa. Saudara mesti tahu yang ini, saudara. Pergilah dengan kekuatanmu. Saya mau tanya sama saudara, kekuatan Gideon itu di mana? Kekuatan Gideon di mana? Di mana kekuatan Gideon? Kenapa Tuhan bilang pergilah dengan kekuatanmu? Ada yang berkata, wah Gideon iya, kekuatan Gideon itu hebat. Saudara tahu kekuatan Gideon di mana? Mari kita baca ayat selanjutnya. Tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku, dan aku pun seorang yang paling di antara kaum. Jadi ini Gideon bilang apa? Tuhan, aku ini dengan apa aku mau keselamatkan? Aku ini kaum yang paling kecil, udah paling kecil, aku paling muda lagi. Saudara tahu, ini kelemahan atau kekuatan? Kelemahan atau kekuatan? Di dalam kelemahan, kau beri kekuatan. Justru kelemahan Gideon, itu adalah kekuatan Gideon. Kelemahan Gideon, itu adalah kekuatan Gideon. Kelemahannya apa? Dia bilang, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Aku tidak bisa buat apa-apa, aku ini paling kecil. Tapi Tuhan bilang, justru itulah kekuatanmu. Karena engkau tidak bisa buat apa-apa, kuasaku bisa menjadi sempurna di dalam hidupmu. Amin saudara, amin saudara. Kelemahan saudara dan saya, Tuhan bisa pakai menjadi kekuatan saudara. Wow. Jadi saudara jangan anggap remeh kelemahanmu. Kadang-kadang kau tidak mau orang tahu kelemahanmu. Tapi justru kelemahanmu itu bisa dipakai Tuhan menjadi kekuatanmu. Justru karena Gideon bilang, beta son bisa apa-apa, bagus. Karena lu son bisa apa-apa, lu akan lihat beta punya kuasa menjadi nyata dalam hidupmu. Kalau engkau bisa buat apa-apa, beta son bisa buat apa-apa kata Tuhan. Wah, saya jadi ingat hidup saya. Waktu saya dipanggil Tuhan, saya tidak bisa apa-apa saudara. Bicara di depan umum seperti ini, gugup saudara. Saya sampai hari ini kalau suruh bicara depan umum saudara, saya gugup. Kecuali kalau pas bicara firman, itu seperti mengalir. Saya tidak tahu kenapa saudara. Saya disuruh pelayanan pertama pimpin pujian, saya gugup saudara. Saya tutup mata saudara. Tapi saya baru mengerti, di mana kelemahanmu, disitulah kekuatan Tuhan mengalir. Di mana kelemahanmu, disitulah Tuhan akan pakai menjadi kekuatan dalam hidupmu. Tahun depan saudara, sadari selalu, bukan berarti kita sadar diri, bukan. Tapi sadar bahwa kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Selalu sadari. Bahkan setiap kali engkau merasa engkau sudah bisa, ini kan pekerjaan kecil, ini kecil bagi saya. Saya ini kan punya begini. Selalu datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, kalau engkau tidak bekerja dalam hidupku, aku tidak bisa buat apa-apa. Semakin engkau bilang seperti itu sama Tuhan, semakin engkau izinkan Tuhan anugerahnya mengalir dalam hidupmu. Dan waktu anugerahnya mengalir dalam hidupmu, kapasitas hidupmu diperbesar oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi waktu engkau bilang sama Tuhan, seperti Gideon, dia bilang sama Tuhan dia tidak bisa. Tuhan tidak pernah menyerah, Tuhan selalu datang sama dia. Dan kalau kita lihat akhir daripada kisah Gideon saudara, Gideon dipakai Tuhan hanya dengan 300 orang mengalahkan puluhan ribu. Dari seorang yang penakut, dipakai Tuhan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Bukan karena kekuatan Gideon, bukan karena kemampuan Gideon. Kapasitas Gideon diperbesar sama Tuhan. Oleh karena apa? Anugerahnya mengalir secara luar biasa. Amin saudara. Sebenarnya kita mau mengalami greater grace, greater capacity. Sebenarnya kita mau mengalami anugerahnya melimpah dalam hidup kita. Semakin engkau datang sama Tuhan, semakin engkau bilang aku tidak bisa buat apa-apa Tuhan, semakin kapasitas saudara akan diperbesar sama Tuhan.
Sehingga di situ apa? Tidak seorang pun bisa berkata, ini karena aku, tapi ini karena Tuhan yang bekerja. Sehingga orang lain bisa melihat, wow, itu orang itu kok beda ya. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi kok dia beda. Bukan karena kita, saudara, tapi karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Yesaya 60 ayat 22. Mari sama-sama saya ajak kita baca sama-sama ayat ini, saudara. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Sekali lagi ya, sama-sama. Biarkan ini menjadi, firman ini buat kita secara pribadi. Ya, 1, 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya Tuhan. Amin, saudara.